Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Ruhalima, NPM 101219995. Saya Dina Yulisari Ningsi dengan MPM 101211994. Kami mahasiswa dari STIS Tembi Bandung Business School. Kami akan mewawancarai salah satu pengusaha. Beliau adalah Bapak Yayat Saipullah, yaitu pengusaha di bidang gula semut dan cair. Mari kita simak petikan wawancaranya. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Di sini kami dari mahasiswa STIS Tembi Bandung ingin sedikit berbincang-bincang dengan Bapak Ya, mengenai boleh. usaha Bapak. Mhm. Kalau boleh tahu namanya siapa, usahanya apa, di bidang apa, dan kapan berdirinya? Baik. Oke, saya jawab dulu 3 item itu ya. Ya. Nama saya Yayat Saipullah. Usaha saya di bidang perdagangan umum. Kebetulan saya punya usaha di bidang pengembangan gula aren semut dan gula aren cair. Nah, kalau berdiri sudah lama, tahun sekitar gula semut itu sekitar tahun 1998 kalau nggak salah. Tapi kalau saya sendiri terjun di gula semut ini baru 2 tahun berjalan sekarang ini. Dan alhamdulillah kami bekerja sama dengan salah satu kelompok tani yang ada di wilayah Desa Wongsari, dan kami diberi mandat untuk memasarkan dan untuk mengembangkan produk tersebut, gitu kan. Ya, jadi intinya perusahaan kami bergerak di bidang pengembangan usaha dari gula aren. Ya. Kalau alamatnya di mana, Bapak? Alamatnya untuk produksi kita ada di Kampung Talun, RT 03 RW 10 Desa Wongsari Kecamatan Sinangkerta. Sedangkan untuk marketnya kami ada di Jalan Selaawi Patrol, RW 13 RT 2 RW 13 Desa Wongsari Kecamatan Sinangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Kalau boleh tahu, mengapa Bapak tertarik dengan usaha ini? Di usaha ini memang tertarik karena satu saya selaku putra daerah di sini, putra daerah dari Desa Wongsari. Terus kebetulan potensi alam yang ada di Desa Wongsari ini kebanyakan adalah salah satunya itu aren, pohon aren. Sementara setelah beberapa dekade pengembangan gula semut aren ini selalu mentok pemasarannya, selalu mentok gitu kan, tidak ada pengembangan yang lebih luas. Nah, akhirnya kami tertarik untuk melakukan pengembangan market, sekaligus kami sebagai putra daerah ingin mengembangkan daerah untuk memajukan daerah, intinya seperti itu. Lanjut, mungkin ada lagi? Kalau boleh tahu juga modal awalnya sekitar berapa gitu, Pak? Kalau modal awal kami kebetulan kerjasama, jadi kisaran di angka 50 sampai dengan 70 jutaan modal awal ya, lumayan lah untuk perputaran penjualan. Karena kami sistem penjualan kami sistem operasi. Jadi si para petani ini bisa terikat dengan salah satu kelompok tani itu, dan kita berikan wadah kemudahan untuk mereka untuk bisa mengembangkan produknya. Terus kedua intinya supaya produk mereka bagus, ketiga mencukupi kebutuhan mereka, gitu kan. Jadi kami seperti halnya bandar lah, seperti itu. Tapi kami juga tidak feedback, dalam artian feedback ini saling menguntungkan kedua belah pihak, baik petani, baik kami selaku pengembangan usaha market keluar daerah. Itu aja. Kalau untuk harganya gimana, Pak? Kalau untuk harga kita per kilo itu kisaran 35.000 sampai dengan 40.000 untuk gula semut, gula aren semutnya. Untuk gula aren cairnya itu kisaran 40 sampai dengan 50.000 per liter. Ya. Dan alhamdulillah produk kami juga gula aren semut ini yang berasal dari kami
sudah sedikit demi sedikit sekarang dikenal masyarakat luas, khususnya tidak hanya di Bandung Barat, tapi penjualan kami sudah mulai ke Kota Bogor, ke Bekasi gitu kan, Jakarta sudah mulai, walaupun kami sedang proses perizinan untuk PIRT dan halal, kami sedang proses untuk tahun depan, tahun 2022 insya Allah mudah-mudahan itu bisa tercapai. Semoga aja Pak. Amin, amin. Untuk, Ada lagi? Untuk omset barang yang dijual dan keuntungannya gitu Bapak. Oh, estimasi ya. Ya. Kalau estimasi dari rata-rata, kalau di gula aren tidak bisnis kami ini tidak bisa dirata-ratakan per hari ya, tapi dari rata-ratanya itu per 1 bulan. 1 bulan kami gula aren semut dan gula aren cair. Kalau gula aren semut itu bisa mencapai 1 sampai dengan 1,2 ton per bulan. Per bulan. Kalau untuk gula cairnya di kisaran 300 sampai 400 liter. Nah, terus masalah profit. Kalau bicara masalah profit ini memang sedikit, tapi kami ngejar ke quantity, ke banyak ya, ke banyak. Jadi kalau dihitung rata-rata sekitar 10 sampai 12 juta per bulan dari profit itu adalah untuk gaji pengemasan, pengepakan gitu kan. Mereka yang terus ke petani juga sudah selesai gitu kan, mungkin itu sudah cukup lah. Karyawannya berapa? Kalau karyawan kita ada 4 orang untuk bagian pengepakan dan open, karena produk kami ini masih manual. Jadi gula semut yang kita buat ini masih secara manual ya, dalam artian manual ini masih tradisional, jadi tidak menggunakan mesin. Dijemurnya juga masih matahari, kecuali kalau musim hujan seperti saat ini baru kita pakai oven. Jadi tenaga untuk hanya untuk pengepakan, pengemasan dan kirim gitu kan, itu hanya 4 orang ya. Kalau untuk kelebihan produk yang dijual sama ciri khasnya gitu Pak. Nah, ciri khas baik ya, saya akan terangkan sedikit produk gula arennya, atau boleh saya perlihatkan dulu produknya? Boleh Pak. Ya, tunggu sebentar. Kalau untuk keunggulan produknya gimana Pak? Baik, sedikit saya akan jelaskan, jadi sekaligus mungkin adik-adik ini bisa mempromosikan produk saya juga ya. Satu, ini adalah gula cair, gula aren cair, berbentuk liquid cair. Ini diproduksi masih secara tradisional tanpa bahan pengawet apapun, sehingga ini, dan kelemahannya sekaligus saya jelaskan kelemahannya ini, karena ini masih asli, tidak bisa bertahan lama kalau untuk cair. Paling maksimal itu 1 bulan. Jadi kalau misalkan ada yang pesan ini harus manual, pesannya itu harus 1 hari atau 2 hari sebelumnya tuh baru pesan. Kalau yang untuk cair ini, karena kami memang sengaja mempertahankan keasliannya, sehingga kami tidak menggunakan bahan pengawet. Satu itu ya untuk yang cairan ini. Nah, untuk yang cairan ini sangat bagus dikonsumsi juga untuk kesehatan tubuh. Terus kedua, ini juga sebagai pemanis untuk masakan, kopi, dan alhamdulillah produk ini sudah ke beberapa kafe besar yang ada di Lembang, di Bandung Barat, ini sudah suplai dari kita juga ya. Ini yang untuk yang cairnya. Terus yang kedua yang gula semutnya. Ini gula aren semut ya, serbuk, itu kan palm sugar kalau bahasa Inggrisnya. Ini juga sama, kita masih produksi masih secara tradisional, sehingga ciri khas dari wangi aren aslinya itu, keasliannya itu walaupun sudah dikemas keluar. Satu itu. Kedua, dari produk ini juga alhamdulillah kita sudah menembus ke beberapa kota-kota besar yang ada di Jawa Barat lah. Mungkin Jawa Barat sudah kota Bekasi, Bogor, itu ada, kita ya suplai juga ke sana. Jadi terus saya jelaskan untuk Kampung Mangun ini keasliannya ini diproduksi oleh kelompok tani Talaga Urip ya, yang tergabung di kelompok tani. Memang kapasitas yang memproduksi gula arennya ini masih sedikit,
Jadi pengembangan kita juga masih agak tersendat ya kan, pengembangan untuk pemasaran gula aren ini. Terus berikutnya ada lagi pertanyaan? Ada Pak, kalau kendalanya Pak? Nah, kalau untuk kendala banyak sekali, banyak hal kendala yang memang di dalam kegiatan usaha ini banyak sekali. Satu, kendala di produksi. Satu, karena kita masih mempertahankan ketradisionalannya sehingga kapasitas produksi kita belum bisa maksimal. Kalaupun toh kita ganti gitu kan dengan mesin, dengan yang otomatis, itu akan berpengaruh juga ke kualitas, ke sistem tradisionalnya, karena kami ingin mengunggulkan dari produk ini adalah keunggulannya itu satu, ketradisionalannya ini, agar kearifan lokalnya ini bisa terangkat. Itu satu itu ya. Mungkin ada lagi? Buat motivasi dan tipsnya. Nah, motivasi dan tips untuk para pengusaha muda ya. Ya. Satu, jangan takut, harus berani mencoba sesuatu, melakukan sesuatu hal yang bisa mencoba. Sifatnya harus itu. Kedua, mental kita harus kuat di dalam bisnis itu, atau di dalam melakukan kegiatan usaha itu. Mental usaha. Jadi yang tadi itu, yang pertama itu harus berani mencoba, kedua mentalnya kita harus kuat. Apabila kita jatuh, terus kita ulang. Dan yang ketiga, patokannya utama itu adalah fokus mengerjakan sesuatu hal. Kalian kuliah, fokus mengerjakan, insya Allah bisa. Kalau fokus, jangan kesana kemari. Kalau misalkan kita pemikirannya kesana kemari, tiba-tiba satu belum selesai, kita pikirkan bisnis lagi yang lain. Oh, ini mah orang lain ini bisnisnya bagus, ini bisa berjalan. Belum tentu orang lain bisa, gitu kan? Atau kita belum tentu bisa seperti kayak mereka, gitu kan? Nah, kita itu harus memulai merintis dari awalnya, itu harus terus, harus continue lah. Bapak pun sama pengembangan ini dalam kurun waktu 2 tahun ini sangat banyak sekali lah kendala di lapangan dan segala macam. Tapi alhamdulillah dengan kita fokus bekerja, ya sekarang permintaan sudah mulai banyak Pak. Alhamdulillah. Ya. Terus ada lagi? Terima kasih untuk wawancara hari ini. Semoga usaha Bapak semakin luas, berkembang, lancar juga. Amin. Terima kasih juga ke adik-adik ya. Saya juga doakan semoga kalian dalam nanti setelah selesai kuliah atau menjalankan usahanya, mudah-mudahan sangat bermanfaat motivasi dari Bapak tadi ya. Terima kasih. Atur nuhun pisan. Assalamualaikum.